Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh bagi kita. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, dan ini pekan keempat dari hari Sabtu. Maka materi tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ada print, tapi karena selama ini Pak Ketua yang memprintkan, pas kebetulan beliau ada acara keluarga dan di rumah saya printernya sedang bermasalah dari dulu maksudnya. Makanya Pak Ketua men-share di grup ya temanya. Barangkali kalau ada yang bawa HP boleh dibaca, tapi kalau misalnya tidak bawa HP, saya yakin saya baca sekali langsung hafal semuanya. Hadis-hadisnya ini masih lanjutan dari yang sebelumnya. Kemarin hadis nomor 14-19 dan sekarang hadis nomor 14-20 tentang dhan itu apa itu? Prasangka. Materi kita tentang dhan, tentang diantaranya ya, bukan seluruhnya, tentang prasangka. Hadis yang pertama, hadis yang sangat populer, hadis dari riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aqdamul hadis. Dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, iyyakum wa dhann, jauhilah prasangka. Ada dhann, ada syak, ada waham. Apa itu bedanya itu? Kalau dalam usul fikih itu ada tiga, ada dhann, ada syak, ada waham. Kalau dhann itu prasangka, tapi lebih dominan kepada keyakinannya. Jadi kalau ini 0, ini 100, tengah 50. Kalau prasangka tapi lebih dominan kepada keyakinan, itu namanya dhann. Tapi kalau yakin, menduga, tapi masih dominan keraguannya, itu namanya waham. Kalau pertengahan, itu namanya syak. Syak itu kita menduga tapi nggak tahu itu benar atau salah gitu. Kalau orang lagi sholat kemudian lupa berapa rakaat, itu kan nyaris blank ya, bisa berapa rakaat gitu, tilu atau opat gitu. Sama sekali tidak ada bayangan ke mana yang lebih dominan. Makanya kenapa itu namanya syak. Nah, untuk menutupi kebingungan tersebut, maka ada yang namanya sujud sahwi. Tapi beda kalau misalnya antara maghrib ke isya-nya. Maghrib sudah sholat maghrib, terus kita pulang ke rumah, makan atau apapun itu, datang waktu sholat isya, kita ke masjid. Ketika itu kita tuh ragu, ini tuh udah batal atau belum. Tapi ketika itu saya menduga misalnya, belum batal, tapi masih ada di balik kedugaan ini masih dominan keyakinan saya belum batal, itu namanya zon. Makanya
ada kaidah dalam usul fikih itu al yakinu la yuzalu bisyak, atau dugaan yang dominan kepada keyakinan itu tidak akan digugurkan dengan keraguan. Karena makanya kalau sudah sholat maghrib kemudian berbagai aktivitas kita lakukan, dominan keyakinan kita, syukur-syukur sangat yakin betul bahwasanya kita itu belum batal, tapi kemudian ada batal tuhnya ada itu status hukumnya adalah belum batal, bukan sudah batal. Nah, itu definisi daripada dzan. Kok hilang? Nah, itu mengenai dzan. Nah, di sini Rasulullah mengatakan iyyakum wadzan, jauhilah prasangka, walaupun prasangka ini masih dominan kepada keyakinan gitu. Fa inna dhanna aqdabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu adalah kedustaan, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Ini seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Nah, tapi ada yang menarik, apa ini maksud prasangka yang tidak boleh itu? Mayoritas kebanyakan mengartikan prasangka yang tidak boleh itu adalah su'udzon, berprasangka, tapi seringkali tidak profesional dalam menyikapinya, sehingga dalam segala sesuatu yang sudah nyata keburukannya pun kita dipaksa harus husnuzon. Alasannya apa? Tidak boleh su'udzon. Padahal kalau kita melihat hadisnya maupun ayatnya, itu tidak ada kalimat tidak ada kalimat buruk. Yang tidak ada itu adalah, yang ada itu adalah jauhilah sebagian daripada prasangka, baik prasangka buruk ataupun prasangka baik. Kepada orang yang soleh, prasangka buruk jelas tidak boleh. Tapi kepada sesuatu yang sangat diyakini di situ ada sesuatu yang melanggar aturan, masa kita dipaksa harus husnuzon? Ada seorang lelaki dengan perempuan, bukan saudaranya, bukan istrinya, masuk ke rumah kosong duaan, makanya kita dipaksa husnuzon. Kita mau husnuzon, mungkin itu lagi mau pengajian, pengajian duaan. Padahal itu bukan temannya, bukan saudaranya, bukan anaknya, bukan istrinya. Nah, dalam kondisi gitu kita tidak boleh husnuzon yang tidak pas. Karenanya kenapa dalam Islam itu ada yang namanya konfirmasi atau tabayyun. Dalam sesuatu yang tidak boleh kita husnuzon, maka langkahnya itu adalah tabayyun, atau mencari konfirmasi dari sesuatu yang kita curigai. Jadi husnuzon berlebihan juga ketika pada sesuatu yang tidak tepat itu terlarang. Apalagi suudzon kepada orang yang sudah jelas menjaga kehormatannya, tapi kemudian kita suudzon, nah itu jelas tidak boleh. Ini kata hadis Nabi SAW yang pertama, ya, iyyakum wadzan fa inna dhanna aqdabul hadis. Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Abu Sa'id Al-Khudri. Ini Abu Sa'id Al-Khudri itu masih masuk kepada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Sering kita bahas ya. Yang pertama itu adalah jelas Abu Hurairah ya. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi paling banyak itu meriwayatkan dari kalangan sahabat itu adalah Abu Hurairah. Hurairah itu adalah kucing yang kecil. Abu Hurairah berarti bapaknya kucing. Maksudnya adalah dia pecinta kucing. Makanya payana itu Abu Hurairah rasa kucing. Bukan berarti dia punya anak kucing, bukan. Paling banyak hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua adalah Ibnu Umar.
Paling banyak hadis itu diriwayatkan, kedua itu adalah Ibnu Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik maula Rasulullah. Anas bin Malik itu pelayan Rasulullah. Sangat wajar beliau banyak meriwayatkan hadis karena beliau hari-harinya mendampingi Rasulullah. Yang keempat baru istrinya Aisyah radhiallahu anha. Wajar beliau banyak meriwayatkan hadis karena beliau istrinya. Kan yang paling hafal perkataan suami adalah istri. Dan yang kebalikannya, yang paling hafal perkataan istri itu adalah suami. Setelah siapa tadi? Aisyah, ada Mu'ad bin Jabal, ada Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga ada Jabir bin Abdullah. Itu diantara 7 sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, hadis ini hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat ala turuqat. Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Itu jangan suka nongkrong. Tapi nanti di sini ada pengecualian tentang kebolehannya juga. Tapi kalau nongkrong yang mengganggu jalan, itu yang tidak boleh. Dan memang itu kelakuan makhluk lain. Dulu kan Rasulullah suka manggil Umar ya. Sampai suatu saat Rasul pun manggil untuk kesekian kalinya Umar ke rumahnya. Wahai Umar, Umar datang ke rumah. Rasul itu menunggu datangnya Umar, duduk di teras rumah. Dan di hadapan rumah Rasul itu ada zukok itu jalan, gang. Umar lewat. Umar itu kan perawakannya gagah, tegas gitu. Sampai di rumah Rasulullah, Rasul tersenyum. Umar bingung kan, saya datang kok Rasul tersenyum. Akhirnya Umar bertanya, ya Rasulullah, ma yudhikuka, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kau tersenyum? Rasul bilang, wahai Umar, aku sangat kagum padamu. Jangankan manusia, jin pun takut kepadamu. Rasul bilang, Umar bilang, bagaimana engkau bisa tahu wahai Rasulullah? Tadi sebelum engkau datang, itu di sekitar gang itu jin banyak yang duduk nongkrong. Tapi ketika engkau lewat, mereka lari terbirit-birit karena takut kepadamu. Itu bayangkan, saking gagahnya Umar, bukan hanya manusia yang takut, jin pun takut. Pelajarannya apa? Jangan takut kepada jin. Yang kedua, jangan suka nongkrong. Yang nongkrong itu adalah jin gitu. Iyyakum wal julus ala turuqat. Wahai Rasulullah, kami tidak hindarilah duduk di pinggir jalan. Mereka kemudian berkata, wahai Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan karena kami biasa mengobrol di sana. Ini ada apa ya? Ada pertanyaan dari para sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah itu terlarang? Karena kami sudah menjadi kebiasaan ngobrol di pinggir-pinggir jalan. Gitu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, jika kalian tidak dapat meninggalkannya, maka berikanlah hak jalan. Ini berarti larangan, bukan sifatnya pengharaman, bahkan makruh pun gitu. Jadi ketika Rasulullah melarang, itu ada kekhawatiran dari Rasulullah, sehingga ketika ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan. Nah, kemudian Rasul mengatakan, kalaupun kau tidak bisa meninggalkan, maka janganlah kalian meninggalkan hak jalan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa hak jalan itu? Rasul bersabda, menundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan, jangan sampai jelalatan. Kemudian yang kedua, mencegah gangguan. Jangan sampai adanya kita di jalan mengganggu orang lewat. Dan kalaupun harus demikian karena ada acara yang mendadak, setidaknya ada izin dari sekitar. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, sebentar Bu, ini baru. Kemudian selanjutnya mencegah gangguan, menjawab salam
hendaklah menjawab salam. Kalau ada orang yang lewat, maka hendaklah menjawab salam. Dan memang adabnya yang mengucapkan salam itu adalah yang lewat. Kewajiban yang duduk itu adalah menjawab, dan cukup mengucapkan salam atau menjawab salam satu orang. Jadi kalau kita duduk berlima di samping jalan, ada yang lewat 5 orang, cukup yang mengucapkan salam dari yang lewat seorang, dari yang menjawab satu orang. Maka tidak perlu kemudian yang lewat 5-5-nya mengucapkan salam, assalamualaikum, yang menjawab 5-5-nya mengucapkan waalaikumsalam. Itu namanya paduan suara. Jadi cukup satu orang. Bahkan sebetulnya kalau melihat hadis tersebut berarti ini kita satu majelisnya, saya mengucapkan assalamualaikum, berarti sebetulnya salah satu dari bapak ibu mengucapkan waalaikumsalam itu sudah cukup sebetulnya secara hukumnya. Cuman kan kalau ingin mencari keutamaan dengan menjawab waalaikumsalam kan ada kebaikan juga. Tapi secara menggugurkan hukum kewajibannya, satu orang yang menjawab pun sebetulnya sudah gugur kewajiban tersebut. Makanya suka ada ustadz yang kalau ceramah itu ngucapin assalamualaikum, nggak jawab mansa orang, ustadznya protes gitu. Mana itu suarana, jawab salam wajib. Padahal sebetulnya dengan ada ucapan waalaikumsalam seorang itu sudah gugur kewajiban yang lainnya. Nah itu ada hadisnya, ada hadis Nabi SAW. Tapi mungkin maksud ustaz tersebut membangun antusias pendengar. Tapi kalau dikatakan bahwasannya hanya satu yang lain belum gugur kewajibannya, itu kurang pas kalau dari segi aspek hukumnya. Tapi dari segi aspek mencari keutamaan atau membangun antusias pendengar, yaitu oke lah. Tapi kalau dikatakan yang tidak mengucapkan salam dosa, tidak melakukan kewajiban menjawab salam, nah itu tidak pas. Karena cukup satu orang menggugurkan kewajiban yang lain. Nah kemudian dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di jalan ada sesuatu yang menjurus kepada kemaksiatan, maka kewajibannya duduk di situ adalah mencegahnya. Nah, ini hadis Nabi. Jadi boleh kita duduk-duduk di samping jalan, tapi jangan sampai mengganggu orang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kayak kita kan biasanya kalau pulang dari masjid suka ada rapat di perempatan jalan. Gitu, jadi ada. Kalau diobrolkan bukan naon. Itu rapat genting gitu. Nah itu kalau ada orang lewat kita tidak boleh menghalang-halangi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini khalifah Bani Umayyah pertama ya setelah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khulafaur Rasyidin yang keempat meninggal yaitu Ali, maka kepemimpinan Islam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan inilah awal mula kepemimpinan Bani Umayyah. Kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan tidak bersaudara ya, tidak satu keturunan, dan itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin. Itu Khulafa ar-Rasyidin. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, maka kepemimpinan beralih kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak Muawiyah sampai akhir kepemimpinan Bani Umayyah, itu adalah keturunan kerajaan. Itu adalah kerajaan. Jadi Muawiyah meninggal diganti oleh anaknya. Anaknya meninggal ganti oleh anaknya atau adiknya, terus sampai terakhir. Nah, dalam fase kepemimpinan Bani Umayyah ini itu banyak fitnah, banyak tanda petik kegelapan. Baru cerah lagi ketika zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu masih Bani Umayyah, tapi dia bisa memutihkan sejarah Bani Umayyah yang agak gelap. Padahal kepemimpinannya cuma 2 tahun. Tapi 2 tahun kepemimpinan sulit dicari mustahik zakat. Artinya pada sejahtera.
kewajiban zakat tetap dilakukan oleh warga, tapi ketika dana sudah terhimpun, ini dana kemanakan? Karena semuanya sejahtera. Itu pada cuma 2 tahun kepemimpinan. Kenapa 2 tahun kepemimpinan? Karena beliau meninggal. Berbagai versi muncul, yang kuat itu diantaranya adalah karena diracun, dibunuh. Tapi wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah itu baru beralih ke kepemimpinan Abbasiyah. Ini rentangnya ratusan tahun panjang ya. Dan di situ baru sejarah keilmuan Islam muncul. Makanya keilmuan Islam ya, ilmuwan Islam itu muncul pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, ini Muawiyah. Nah, ini yang meriwayatkan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, niscaya Allah akan karuniai dia pemahaman dalam agama. Jadi kalau ingin mengetahui ini orang itu diberikan kebaikan oleh Allah atau tidak, lihat dari pemahaman tentang agamanya. Tapi kalau saya memahaminya begini, Bu, Pak, bukan sejauh mana dia paham agamanya, tapi sejauh mana dia ada hasrat untuk memahami agama. Kan yang namanya hasil mah itu urusan Allah ya, tapi urusan manusia itu adalah keinginan. Ketika ada orang ingin tahu tentang agama, kemudian berpikir, ini sholat saya itu udah benar belum ya? Akhirnya datang ke majelis taklim, baca buku atau nonton YouTube gimana cara sholat yang benar. Kemudian paling tidak rukun Islam yang 5 lah. Kemudian saum. Dia merenung, ini sekian puluh tahun saya hidup, kemudian berpikir ini puasa saya itu benar atau enggak. Kemudian nonton YouTube atau baca buku atau hadir majelis taklim, ingin tahu puasa yang selama ini dilakukan itu benar atau enggak. Itu kan apa ya, ada hasrat ingin paham ya. Nah, kata Rasulullah, kalau orang sudah ada hasrat dalam dirinya demikian, berarti itu adalah ciri Allah sudah berikan kebaikan kepada dia. Karena betapa banyak orang yang sholat hanya mengukur kewajiban, tapi boleh jadi tidak sah. Ini hadis yang sering kita bahas, ada orang yang sholat 60 tahun tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Berarti apa? Berarti hanya mengukur kewajiban, dia tidak tahu ini sholat itu benar atau tidak. Nah, itu jadi di antara ciri kebaikan yang Allah berikan kepada seorang itu adalah ada hasrat ingin apa namanya itu, paham akan agama. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in fil mizan asqal min husnil khuluqi." Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang terpuji. Jadi yang paling berat timbangannya tidak akhirat itu adalah akhlak. Tapi begini ya, bedakan antara konsep akhlak Islam dengan konsep moral versi Barat. Kalau dalam Islam itu ketika berbicara akhlak, berarti di dalamnya itu ada akhlak yang sifatnya horizontal, ada akhlak yang sifatnya vertikal. Kalau moral versi Barat itu yang penting kan horizontalnya baik. Dia empati kepada tetangga, empati kepada saudara, itu moral versi sana. Tapi versi kita itu akhlak itu vertikalnya bagus, horizontalnya bagus, vertikalnya bagus. Orang yang rajin ibadah, tahajudnya rajin, saumnya rajin, tapi lisannya tajam, ini akhlaknya buruk. Kebalikan juga, sesamanya dermawan, sesamanya baik, tapi cara sholat itu akhlaknya pun tidak baik. Makanya dalam ilmu akhlak kan ada 2 ya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Nah, itu. Maka jangan salah persepsi ketika baca hadis ini, yang paling berat timbangannya di akhirat itu adalah akhlak yang baik. Tenan-naon teu salat ge, penting mah bagir, penting mah teu pelit gitu. Tetap aja itu hilang keutamaan kebaikan horizontalnya kalau vertikalnya rusak. Itu definisi akhlak dalam Islam. Maka bukan hanya berarti akhlak yang sifatnya horizontal seperti dalam pemahaman Barat. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Rasul ditanya, Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa jawaban Aisyah? Karena
Karena khuluquhul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Kan dalam Al-Quran itu ada ibadah, ada akidah, ada juga ada syariah, tapi juga ada hubungan di antara sesama. Kan tidak mungkin ketika Aisyah mengatakan karena khuluquhul Quran, akhlaknya Aisyah Rasul itu adalah Al-Quran, hanya pada aspek moral saja, kan enggak. Pasti juga di dalamnya adalah pada aspek ibadahnya kepada Allah. Itu definisi akhlak dalam Islam. Wallahu a'lam. Kemudian hadis Nabi SAW an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah al-haya'u minal iman. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, malu termasuk bagian daripada iman. Maksudnya malu melakukan maksiat. Yang bisa membentengi orang jauh dari kemaksiatan itu diantaranya itu adalah malu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, kok kamu nggak mau melakukan maksiat, malu ditinggali ku batur, itu tuh bagian daripada iman gitu. Walaupun karena orang lain gitu ya, karena itu masih punya anugerah yang Allah berikan dalam hatinya, itu masih ada, yaitu malu kalau keburukan itu dilihat oleh orang. Makanya kan definisi dosa itu apa? Al-ismu mahaka fi sadrika wa karih ayyatali alaihin nas. Dosa itu adalah yang membuat hati tersesat dan malu kalau orang lain melihatnya. Nah, itu definisi daripada dosa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan takut orang lain lihat sehingga orang lain mencibir kita, itu adalah dosa. Itu definisi daripada dosa. Nah, ini malu. Apalagi malu-maluin ya, lebih bahaya. Itu al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Apalagi wanita, perisai wanita itu adalah malu. Makanya kan rasa malu wanita itu lebih dominan. Ketika rasa malu itu dicabut daripada wanita, maka itu awal mula daripada kerusakan. Wanita tidak menggoda pria, di antaranya itu karena rasa malunya tinggi. Tapi ketika wanita sudah berani menggoda pria, berarti rasa malunya hilang, dan perempuan itu paling lemah ketika dirayu oleh seorang wanita. Ngaku tapi gitu. Kelemahan laki-laki itu adalah dirayu perempuan. Sementara perempuan kalau malunya hilang, diantaranya itu adalah merayu laki-laki. Nah, itu jadi antara laki-laki dan perempuan ada keterikatan dalam masalah itu al-haya'u minal iman. Kemudian hadis yang selanjutnya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian yang ditemukan oleh manusia dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah apabila engkau tidak tahu malu, maka kerjakanlah apa yang kau mau. Ini jadi kata Rasulullah, kalau engkau tidak malu, ya kerjakan. Tapi di ujung kalimatnya dalam hadis riwayat yang lain, in imal masyitum fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apa yang kau maui, maka nanti di akhirat engkau akan mendapatkan balasannya. Berarti yang bisa membentengi itu adalah rasa malu. Dan yang terakhir hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini kuat dalam segala aspek ya. Walaupun seringkali kalau mendengar kalimat kuat, yang terbenak dalam hati itu apa? Kuat dari segi fisik kesehatan gitu. Makanya kenapa saya seminggu tenis 3 kali, jadi tambah hidung gitu. Di antaranya adalah investasi jangka panjang gitu. Itu al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Makanya nanti kalau masjid beres kita hidupkan hasanah perpingpongan gitu. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Tapi juga kuat dari segala aspeknya juga kalau bisa, dari segi harta. Sehingga Rasul itu kan kalau melihat di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 6 di antaranya itu adalah kaya raya.
Adapun hadis Nabi yang mengatakan Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam kondisi miskin. Ini bukan berarti memaknainya secara tekstual ya. Ada Rasulullah minta miskin, udahlah kita mau ulah benar. Minta miskin ke Allah. Nah ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan hadis itu tidak bisa dimaknai secara tekstual. Ketika Nabi mengatakan ya Allah hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, maksudnya adalah jadikanlah hisab aku nanti di akhirat seperti hisabnya Allah kepada orang miskin. Kan ringan kan hisab orang miskin, nah dihisab miskin. Nah harapannya kalaupun kita Allah karuniakan rezeki yang berlimpah, hisabnya pun Allah ringankan. Dan hisab ringan itu adalah ada upaya dulu ketika di dunia, mana harta yang menjadi milik kita, mana yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai lebih daripada nisab maka harus dikeluarkan. Sekarang harga emas kan hampir tembus 2 juta ya, 1.900.000, maka berarti nisab tabungan pun naik. Kalau dulu harga emas 1 gram 1 juta, maka berarti kan nisabnya itu kalau berbentuk tabungan 85 juta. Sekarang harga emas naik hampir 2 juta, berarti nisab tabungan pun menjadi naik 160-an ya, 90 juta. Maka punya tabungan di atas itu harus dikeluarkan zakat. Dan zakat itu bukan satu kali, setiap tahun selama harta simpanan kita yang wajib dizakati itu masih di atas nisab. Kalau kita punya uang 10 miliar berbentuk tabungan, sementara nisab itu kan 85 gram emas. 85 gram emas katakanlah dirupiahkan sekitar 160 atau katakan 200 juta lah supaya ngitungnya gampang. Selama tahun ini kita dapat 10 miliar, maka tahun depan maka tidak langsung keluar 25%, tunggu tahun depan. Tahun depan hartanya tetap di atas nisab tidak, di atas 200 juta tidak. Kalau masih di atas maka keluarkan 2,5% dari nilai tabungan. Kalau tahun depan masih 10 miliar berarti 2,5% dari 10 miliar keluar. Uang itu masih disimpan. Tahun depan lagi berarti kan haul lagi ya, haul kedua. Uangnya masih ada 9 miliar misalnya, maka keluarkan lagi 2,5%. Ujung-ujung bisa habis tidak? Bisa habis. Makanya kata Umar bin Khattab, zakat itu seperti rayap. Dia akan menggerogoti yang namanya harta yang disimpan tapi tidak diputar. Makanya kenapa dalam Islam itu tidak boleh menyimpan harta, tidak boleh tidak memutar harta, menimbun harta itu tidak boleh dalam Islam. Uang yang ada di kita itu kalau sudah sampai nisab, kalau mau tidak digerogoti oleh zakat harus diputar. Nah, maka itu uangnya akan tumbuh kan, si uang itu akan tumbuh. Karena zakat itu bukan satu kali. Punya uang 10 miliar kayak tadi ya, 10 miliar sudah nisab tuh, tapi belum haul. Tahun depan keluar 2,5%, tahun depan keluar lagi, lama-lama habis oleh zakat. Itu yang namanya zakat. Zakat itu kata Umar bin Khattab seperti rayap, maka tidak boleh menghimpun. Sampai pada akhirnya uang itu digerogoti oleh zakat, sampai akhirnya di bawah 200 juta, baru disitu berhenti yang namanya zakat, karena sudah di bawah nisab. Nah supaya uang itu tidak habis oleh zakat, maka harus diputar dengan bisnis atau apapun itu mengenai harta. Juga kelebihan yang lainnya itu yang diharapkan dalam Islam. Sedikit lagi kalimat dari Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz. Maksimalkanlah untuk melakukan kebaikan yang manfaat bagimu, wa la ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Jika suatu musibah menimpamu maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku melakukan ini tentu hasilnya akan begini, akan tetapi katakanlah ini adalah takdir Allah. Jangan ada kalimat kalau peristiwa itu sudah terjadi. Kemarin waktu Bun Biang meninggal, kan biasanya kalau ada keluarga yang meninggal itu dan meninggalnya di rumah sakit, tindakan dokter gitu ya, di antara godaan setan itu adalah coba bahwa nanti dioperasi gitu kan. Coba bahwa itu tuh kalimat setan gitu. Itu kalimat setan gitu kan. Kenapa harus dipaksakan melakukan tindakan gitu. Padahal
ini sudah meninggal. Itu diantara cara-cara setan menggoda kita. Padahal dioperasi tidak dioperasi, jam segitu meninggalnya. Seandainya tidak lakukan tindakan, itu pasti akan meninggal. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu mungkin materi dari saya. Masih ada sedikit waktu, barangkali ada yang mau menambahkan. Dan ada ini dari Pak Narto. Kalau misalnya mau ini Pak Narto nggak apa-apa, takut ada yang ini. Enggak Bapak Ibu Allah muliakan. Ustaz, untuk masalah nongkrong tadi, sekarang ini kan fenomena anak-anak sekarang nongkrong di kafe. Nah itu gimana menurut Ustaz? Kalau melihat hadis Nabi, maksudnya itu kan nongkrong yang sifatnya berpotensi mengganggu ya. Tapi kalau kayak nongkrong di tempat makan, di kafe, ya asli hukumnya itu mubah. Asli hukumnya itu adalah sesuatu yang mubah. Apalagi zaman Rasul kan tidak ada kafenya. Kebayang Rasul dan para sahabat ngafe gitu kan. Zaman Rasul tidak ada kafe, maka sekarang ada yang namanya kafe sebagai sarana komunikasi. Dan memang di kafe itu menyenangkan. Kamu kalau ditraktir gitu kan. Di kafe itu menyenangkan. Saya kadang-kadang ngerjain tugas di kafe. Kalau kebetulan lagi suntuk ya. Walaupun hanya sekedar minum kopi gitu, bawa laptop sendirian gitu kan. dan hasil hukumnya itu adalah mubah gitu. Nah, kemubahan ini bisa menjadi bernilai baik atau malah tidak. Kalau ketika nongkrong melakukan sesuatu yang baik, yaitu baik. Tapi ketika nongkrong di dalamnya ada pembicaraan yang jelek dan macam-macam, yaitu statusnya menjadi terlarang. Ya nggak ada masalah. Sekarang kalau lihat di daerah Ganesha ya, di Patiukur, itu mahasiswa tuh ngerjain tugas rata-rata di kafe. Rata-rata di kafe, dan memang di antara tempat yang istimewa. Kalau saya biasanya di kafe itu dekat kantornya Pak John, Jalan Venus Barat, itu ada kafe yang recommended ngerjain tugas lah. Ngerjain tugasnya sebentar, di sana nonton YouTube. Itu ada kafe yang dekat belokan depan geria apa itu? Ayo Jogja ya, depan Jogja itu sebelah kiri. Kadang-kadang saya tuh kalau pulang dari kampus, ini datang ke rumah pasti nggak bisa ngerjain apa-apa, gitu kan. Mampir dulu gitu. 2 jam, 3 jam di situ ngerjain tugas, begitu pulang. Gitu. Sampai rumah dari mana? Dari kampus, gitu kan. Emang di kampus, tapi di kampus ke kafe, gitu. Kan tengah bohongnya. Itu hukumnya boleh, tidak masalah. Apalagi kalau ngajak-ngajak saya boleh. Enggak. Selama ini saya dengar guru-guru sekolah itu tidak kenyataannya di negara kita banyak seorang sampai ke tingkat yang paling bawah, kata-kata asal ya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lan yuflihal qaumu, tidak akan beruntung suatu kaum di bawah kepemimpinan seorang wanita. Itu hadisnya hadis real ada itu ya. Tapi kemudian ini dikritisi habis-habis oleh kaum feminis barat maksudnya ya. Kaum feminis barat itu yang betul-betul meniadakan perbedaan laki-laki dan perempuan. Pokoknya dalam segala aspek laki-laki perempuan itu sama ya.
Tidak boleh ada diskriminasi kepada perempuan. Sampai masalah hak waris pun digugat gitu. Kenapa laki-laki 2 perempuan 1? Padahal dibalik semua aturan Allah itu pasti ada hikmahnya. Kenapa laki-laki 2 perempuan 1 dalam masalah waris? Yaitu karena perempuan itu tidak punya kewajiban menafkahi keluarga, laki-laki punya gitu kan. Itu diantara kasusnya. Nah, di antara yang digugat oleh kaum feminis barat itu adalah hadis Nabi tadi. Ini hadis sangat diskriminatif terhadap kaum wanita. Tidak menjunjung tinggi kesetaraan gender. Sehingga hadis ini tidak layak untuk dilakukan. Nah, cuman begini ya. Oke lah, kita menolak maksud pemahaman orang barat tersebut. Faktanya hadis ini ada. Cuman yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana kita menafsirkan hadis ini. Yang dimaksud larangan. Ini kan hadis ini itu kan ketika Nabi mengatakan tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ini kan kalimat halus dari Nabi, larangan wanita menjadi pemimpin. Cuman penafsirannya itu pada aspek wilayah apa yang terlarang itu. Ini kan pasti harus ada jawabannya ya. Kalau saya melihat begini Bu, yang sifatnya umum, global, menyangkut urusan manusia yang banyak, yang boleh jadi kan gini, laki-laki dan perempuan itu kan pasti punya kelebihan masing-masing ya. Ada sesuatu yang dimiliki perempuan tidak dimiliki oleh laki-laki, ada yang dimiliki oleh laki-laki tidak dimiliki oleh perempuan. Di antara sesuatu yang dimiliki oleh laki-laki dan Allah takdirkan, Allah lebihkan kepada laki-laki itu adalah berpikir logis, kurang perasaan lelaki teh gitu dah gitu. Makanya saya kurang suka sama, bukan kurang suka, tidak suka sama pria gitu, kurang perasaan gitu. Sementara perempuan itu kan emosionalnya itu tinggi. Ketika dibebani suatu tugas yang mana di situ lebih dominan logika yang harus lebih dipakai, ya disitulah jangan sampai ada perempuan yang masuk. Sebagian ulama memang berpendapat diantaranya itu adalah kalau sudah sampai pada skup kenegaraan maka itu jangan perempuan. Tapi ini penafsiran sebagian ulama karena di situ kan kompleks ya, kompleks sekali permasalahannya. Walaupun ini kita tidak berbicara masalah sosok spesifik orang ya, kita berbicara laki-laki secara umum, perempuan secara umum. Pada umumnya laki-laki itu logikanya lebih dominan daripada perempuan. Kalau berbicara secara spesifik ya boleh jadi ada perempuan yang lebih baik daripada laki-laki, sangat mungkin ada. Tapi kan Nabi itu bersabda tidak mungkin spesifik orang per orang, pasti berbicara secara umum gitu. Nah, kalau ada indikasi bahwasanya oh ini ada perempuan kok rasanya lebih dominan daripada logikanya dalam kondisi itu, maka ya janganlah dikasih kepemimpinan yang sangat global tersebut, yang sangat besar tersebut. Tapi kalau misalnya untuk wilayah RT gitu kan, kemudian kebetulan RT Buana Mekar itu perempuan gitu, saya yakin sih kalau RT kan tugasnya tidak sekompleks ngurus negara ya, ya nggak ada masalah perempuan kalau saya melihat gitu. Nah, itu kan sifatnya administratif. Atau pengajian perempuan, pengajiannya ibu-ibu semua, masa koordinatornya harus laki-laki gitu. Nah, bingung kalau laki, masa laki harus pakai jilbab belar gitu kan. Nah, itu pada akhirnya sih Nabi berbicara bersifat global, laki-laki dan perempuan, tapi ketika eksekusi itu akan dilakukan, lihat perempuannya ini seperti apa gitu kan. Wallahu a'lam. Tentang prasangka ya, karena ada di belakang jual itu yang dalam dia namanya kali kasiran dengan inna ba'dadzani, kebanyakan prasangka. Inna ba'dadzani, sesungguhnya sebagian prasangka dosa, di mana tadi dosanya itu sanksinya itu bagaikan makan daging saudaranya, ya, dan bangkai saudaranya ya. Ayyuha ahadukum ayyakula lahmahi fakarih tumuh gitu ya.
Yang maksud tadi sebagian prasangka itu seperti apa gitu kan? Kan tadi jauhi kebanyakan prasangka. Sebenarnya sebagian prasangka itu dosa gitu kan. Disambung Pak, sambung soal. Nah yang tadi yang masuk sebagian. Ustaz, di nyambung prasangka nih. Itu jelas. Nyambung mengenai prasangka atau seudon. Menurut pendapat saya gitu ya, tidak setiap seudon itu harus dinilai sebagai suatu dosa. Sepanjang seudon itu ada fakta, ada bukti. Seudon yang berdosa mungkin ya seperti, wah ini orang ini rumahnya bagus, ini seperti pernah disampaikan, rumahnya bagus, mobilnya banyak, dia pegawai negeri, pasti itu hasil korupsi. Tapi dia tidak punya bukti, itu kan dosa. Fitnah bahkan itu sebagai pidana, ada pencemaran nama baik, kemudian fitnah juga. Tapi kalau seudonnya, persangkanya itu didukung oleh alat bukti yang cukup seperti kerjanya penyidik, apa penyidik polisi, jaksa, KPK segala macam. Dia memang harus seudon, harus berprasangka tidak baik, tapi dia juga harus bisa membuktikan bahwa apa yang disangkakan itu memang ada buktinya, sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, apakah prasangka seperti dosa? Seperti prasangka seperti itu dosa? Enggak ada, menurut begitu. Karena itu ada aturannya, itu dalam hukum acara pidana itu. Nah, persoalan kedua, kalau jaksa atau berpendapat bahwa ini sangkaan itu bisa dibuktikan di pengadilan, ternyata di pengadilan tidak terbukti karena ada alat bukti yang baru yang mengenyampingkan alat bukti yang sudah ada sehingga dibebaskan. Padahal orang itu sudah ditahan, ya sudah teraniaya, sudah terdolimi. Apakah dosa itu? Si jaksa, si hakim, semua aparat mereka masih banyak. Ini pertanyaan sekarang ya. Itu ada hadis Nabi yang apa namanya tuh? Bukan hadis Nabi, firman Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ismun. Wahai wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayutafakkaritumu. Kan kata Allah gini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhilah kalian sebagian daripada prasangka. Ini Nabi menggunakan Allah menggunakan kalimat sebagian ya. Ya Allah, wahai manusia, jauhilah kebanyakan dhann, karena sebagian daripada dhann itu adalah ismun. Nah, itu kalimat Allah sebagian prasangka itu adalah dosa. Itu tidak dijelaskan bagaimana sebagiannya itu. Makanya ada ulama yang mengatakan definisi sebagian itu bukan hanya saja, bukan hanya prasangka buruk saja. Prasangka baik pun kalau tidak profesional atau tidak proporsional pada tempatnya itu boleh jadi dosa. Kayak tadi ya, laki-laki perempuan bukan suami istri, bukan saudaranya, masuk ke rumah kosong duaan, namanya husnuzon. Kita mau husnuzon ya, mungkin itu mah nuju milarian jangkrik atau naon gitu. Kalau dimasas gimana? Nah, itu jadi kita pun tidak bisa memaksa orang lain untuk tidak suuzon. Kalau memang perilaku kita menyebabkan orang lain mengundang suuzon. Saya dengan seorang perempuan, dia gelis, kumahalah gitu kan. Berduaan jalan masuk ke gang sempit, ada rumah kosong. Kemudian dilihat oleh Pak Jun, kenapa Pak Jun itu suuzon ke saya gitu kan. Kalaupun Pak Jun suuzon wajar gitu kan.
Saya tidak bisa Pak Jon ulah suuzon neraka gitu kan. Saya yang bikin membuat Pak Jon suuzon gitu kan. Malah kalau Pak Jon husnuzon, oh mungkin itu mah minarian jangkrik atau beberes sasarangan, itu malah hal yang tidak wajar gitu kan. Itu tidak sesuatu yang aneh gitu kan. Nah, itu husnuzon tidak pada tempatnya. Yang kedua, suuzon tidak pada tempatnya juga dosa. Kayak orang secara lahiriahnya kan kita tuh berkewajiban menilai orang tuh kan yang lahir ya, bukan menghukumi hatinya. Ada orang yang soleh, yang baik, yang berintegritas, tapi kemudian kita suuzon hanya sebatas melihat sesuatu yang tampak kayak tadi, tanpa fakta, tanpa bukti. Yaitu jelas suuzon yang tidak boleh gitu kan. Kayak misalnya iya PNS tapi kok hartanya banyak, langsung suuzon pasti korupsi, kan boleh jadi ada bisnis yang kita tidak tahu gitu kan. Nah, itu suuzon yang tidak boleh. Tapi ada suuzon yang dibolehkan, yang tadi kata Bapak itu, seorang penyidik itu suuzon gitu kan, udah ada bukti salah, bilang ke penyidik sebelahnya, kita nggak boleh suuzon gitu, menimba buktinya salah gitu, atau mau beres penyidikan gitu kan. Maka suuzon ketika ada dua alat bukti, kalau saya mengartikan itu bahkan bukan suuzon, malah sudah menjadi sesuatu yang nyata, fakta gitu. Tapi yang tidak boleh ngomong-ngomong. Iya, yang tidak boleh kemudian diomong-omong gitu, diumbar-umbar. Nah, sekarang kayak begini, kayak yang dari Bapak tadi ya. Jaksa sudah menyidik dengan penuh keyakinan ini dua alat buktinya ada dan pasti akan jebol nih di pengadilan. Ada vonis lah di pengadilan. Tapi sampai di pengadilan ternyata hakim membebaskan dengan berbagai macam pertimbangannya. Kalau saya melihat sih tidak dosa, Pak. Selama memang buktinya ada. Kan boleh jadi di situ hakim yang bermain. Boleh jadi di situ hakim yang menerima suap dari terdakwa atau dari apa, itu boleh jadi. Selama jaksa yakin bahwasanya dua alat buktinya ada, kemudian hakim membebaskan, kalau saya sih meyakini sih tidak termasuk dosa. Selama buktinya ada ya. Kecuali kalau direkayasa, nah itu kasus lain ya. Wallahu a'lam. Jadi sama Ustaznya. Iya. Iya, sama. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah lebih daripada jam 6 dan mungkin itu yang bisa kita bahas. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.